Tujuan umum perusahaan beriklan. Yang pertama, yaitu menciptakan kesadaran suatu merek dalam benak konsumen. Dan yang kedua, mengkomunikasikan informasi kepada konsumen mengenai keunggulan suatu merek dengan merek yang lain. Semisalnya kita ingin membeli sepatu, mungkin bukan hanya membeli sepatu, bisa saja pakaian, tas. Dan di sini saya mencontohkan yaitu sepatu. Mungkin dari sepatu itu kita sebelum membeli pasti kita melihat kualitasnya, kemasannya, desain sepatu, mereknya dan ukuran, bentuknya mungkin kita menyukai kan karena banyak mungkin ya kan suatu produk sepatu ataupun produk yang lain bentuknya berbeda-beda, dan misalnya menyukai bentuk sepatu yang simple, ada yang unik gitu, dan itu bentuk. Dan juga terakhir pelayanan, dan dari pelayanan itu pelayanannya mungkin ramah, sopan, dan dari situ kita juga bisa menyukai untuk membeli produk sepatu itu. Dan selanjutnya nomor 3, mengasosiasikan suatu merek dengan perasaan serta emosi tertentu. Tujuannya agar ada hubungan emosi antara konsumen dengan suatu merek. Semisalnya ada handphone, mungkin handphone zaman dahulu belum secanggih sekarang ya. Dan sekarang itu saya contohkan HP iPhone, karena sekarang mungkin banyak orang yang menyukainya, apalagi iPhone, anak-anak zaman sekarang. Karena perbedaannya yang juga yang sangat jauh, semakin canggih handphone tersebut, maka semakin banyak konsumen yang ingin membelinya. Dan selanjutnya nomor 4, ada mengubah citra personalitas sebuah produk terhadap image yang sudah terbentuk. Dan yang kelima, mengembangkan persepsi positif calon konsumen yang diharapkan kelak dapat menjadi pembeli yang potensial. Contohnya deterjen, membuat konsumen itu menarik, seperti halnya dapat membuat baju kita menjadi wangi, bersih, dan terhindar dari kuman. Namun sebelum pada iklannya juga banyak pasti yang berpikiran bahwa memakai deterjen itu pastinya membuat tangan kita panas, rusak. Dan yang kedua ada susu Milo. Di situ kita melihat bahwa kandungan dalam susu Milo itu bagus, sehingga mereka membuat suatu produk untuk menarik konsumen dengan cara memperbanyakkan isi kandungan yang bagus. Maka mereka membuat produk susu itu, dan juga banyak manfaatnya dan dari konsumsinya, dari bahan-bahan yang ada pada susu Milo itu. Kemudian selanjutnya nomor 6, mengarahkan konsumen untuk membeli produk, tetapi harus tetap diingat bahwa iklan bukan segalanya melainkan elemen di luar lainnya. Dan dari semua itu terdapat juga tingkat penjualannya. Yang pertama masyarakat, kemudian teknologi, politik, kebijakan, peraturan. Agar iklan berhasil membuat tindakan pembeli, menurut Jaya Kusuma, maka harus memenuhi kriteria AIDCDA. Yang A, attention, yaitu daya perhatian. Yang I, interesi, minat dan daya tarik. Yang D, desire, keinginan untuk mencoba dan memiliki. Kemudian C, confession, yaitu keyakinan terhadap produk. Dan yang D, decision, yaitu kepuasan terhadap produk. Kemudian action, yaitu mengarah tindakan untuk pembeli. Kemudian adapun strategi proses periklanan. Yang pertama, ada kriteria yang menentukan pilihan produk. Yang kedua, mengubah relevan atribut produk. Yang ketiga, mengubah atribut yang harus memiliki merek perusahaan. Yang keempat, mengubah atribut yang sudah bermerek. Dan yang kelima, mengubah atribut yang juga dimiliki oleh merek pesaing. Selanjutnya, adapun 5 keputusan utama dalam proses pembuatan iklan dikenal dengan 5M. Yang pertama, mission, yaitu misi, sebuah penentuan tujuan atau sasaran iklan. Yang kedua, ada money, yaitu uang, besarnya anggaran sebuah pada iklan. Yang ketiga, message, yaitu pesan, memutuskan pesan iklan yang disampaikan. Dan yang keempat,
ada media. Dari situ kita bisa mengiklankan suatu produk kita melalui media-media semisalnya televisi, radio, dan seperti itu. Dan yang kelima ada measurement, yaitu suatu pengukuran terhadap proses iklan. Adapun beberapa konsep daya tarik yang bisa kita pilih dalam menampilkan pesan iklan, dan diantaranya adapun daya tarik pesan didasarkan pada iklan rasional. Yang pertama, iklan faktual. Yang kedua, iklan perbandingan. Dan yang tiga, potongan kehidupan. Dan adapun daya tarik iklan didasarkan pada perasaan dan emosional. Yang pertama, ada rasa takut. Yang kedua, ada rasa khawatir. Yang ketiga, ada animasi. Yang keempat, ada musik. Dan yang terakhir, ada fantasi. Demikianlah video merangkum saya buat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.